beli jenang di rumah Pak Subur, tinggal tenang dan bersyukur. Tenang kula kowe aja lali. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam siaran video pada sore hari ini. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Amin. Saudaraku, ini peristiwa terjadi pada zaman ini. Saat ini saudara, hampir di seluruh dunia orang berkata celaka, celaka. Kita di dalam ancaman-ancaman, baik kesukaran ekonomi, kesukaran penyakit istimewa, kesehatan di mana-mana. Saudaraku, heran. Elisa tinggal tenang dan bersyukur. Jangan takut. Itu perkataan di tengah-tengah kepungan daripada tentara Aram. Saudara, di sekeliling bukit pada waktu itu. Jangan takut. Yang menyertai kita lebih daripada yang menyertai mereka. Bukan main. Ini satu pernyataan dari Tuhan. Saudaraku, kita ini tidak jalan sendiri. Orang beriman itu artinya mempunyai iman. Saudara yakin kita ini disertai oleh ribuan malaikat, saudaraku. Bahkan Tuhan bilang satu anak kecil sekalipun itu malaikat Tuhan mengawasi. Saudara-saudara, karena itu kita tidak perlu cemas, apalagi tidak bisa sembahyang, tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuji Tuhan. Tapi biar kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu sumber segala-galanya. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Saudaraku, yang menyertai kita itu lebih daripada yang ada di orang di sekitar gunung pada waktu itu. Saudaraku, dan waktu itu Nabi Elisa berkata, "Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Saudaraku, Elisa dia berdoa kepada Tuhan supaya hambanya ini dicelikkan, hambanya sadar. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudaraku, waktu Tuhan membuka mata daripada hamba Elisa ini, maka dia melihat tentara malaikat ada di sekeliling gunung itu. Saudaraku, berapa banyak firman yang sudah kita dengar tentang ini. Perlu kita dasari, perlu kita ingat baik-baik bahwa kita tidak sendiri. Saudara tidak jalan sendiri. Orang yang jalan sendiri gemeter, saudara. Orang yang jalan sendiri, dia tidak bisa melihat dengan kacamata iman, ya putus asa. Saudaraku, Saul dan tentaranya putus asa melihat yang namanya Goliat. Saudaraku, Goliat, saudara-saudara, tingginya hampir 3 meter. Bukan main, saudaraku. Tetapi Daud bilang, "Jangan takut." Dia datangi raksasa Filistin dan dia berkata, "Kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang
dengan nama Tuhan. Seruah sekalian alam. Saudaraku, Daud gak ada rasa takut. Daud tetap damai sejahtera. Dan hasilnya, saudaraku, aku akan memenggal kepalamu pakai pedangmu sendiri. Bukan main. Itu Goliatnya masih tegar. Goliatnya masih kuat. Kadang-kadang orang bicara dengan kata-kata iman. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti menyertai saya. Tapi duitnya belum datang. Pertolongannya belum datang. Tunggu saatnya. Saudaraku, lalu Roh Kudus mulai bekerja. Saudaraku, lalu Daud diberi hikmat oleh Tuhan. Ambil batu, 5 batu yang ada di dalam kantongnya. Ini gembala kambing domba. Apa yang diandalkan? Katepil. Saudaraku, alih-alih ditaruh batu, lalu dia goyang, dia lemparkan. Itu bukan lempar biasa, sudah. Itu malaikat yang membawa batu itu. Bayangkan, kita tidak lihat dengan kacamata biasa, tapi Daud melihat, saudaraku, tiba-tiba batu itu masuk di dalam batok kepala daripada Goliat itu, dan Goliat itu roboh, saudaraku, jatuh ke tanah. Siapa tidak roboh? Kena batu masuk dalam otaknya. Saudara-saudaraku, akibatnya Daud datang memenggal kepalanya. Apa yang dikatakan jadi. Kalau kata-kata iman itu pada waktunya pasti akan jadi. Karena itu saudara dan saya jangan khawatir menghadapi masalah. Kita tinggal tenang. Kita tinggal tenang. Sebab apa? Yang menyertai kita lebih daripada yang ada di dunia. Saudaraku, orang boleh ketakutan menghadapi semua, tapi orang, saudaraku, lupa bahwa dia tidak sendiri. Orang beriman itu disertai Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, bukan main. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, oh, tidak perlu takut, saudara. Rambut di kepalamu terhitung oleh Tuhan. Semua dijamin oleh Tuhan. Karena apa? Saudaraku, Elisa tidak takut. Sebab dia celik. Orang jalan dengan iman itu seperti melihat. Saudara, perjalanan kita dengan iman. Kalau saudara jalan dengan iman, itu artinya saudara melihat malaikat. Melihat pertolongan Tuhan. Lah kenapa khawatir? Saudaraku, anak kecil sekalipun, kalau bapaknya ini mungkin orang kuat, saudara bawa senjata lengkap, mana dia takut, mana dia khawatir. Saudaraku, satu bapak dia bersaksi, dia tenang, sebab dia naik panser, naik tank, dikawal naik tank. Waduh, dia bilang tenang di situ. Itu tenang yang terbatas. Kita tenang sebab disertai Tuhan, sebab Tuhan ada di sekitar kita. Saat ini orang Kristen sekalipun, pendeta sekalipun, kalau dia tidak jalan dengan iman, saudaraku, oh, saya sampai hari ini jalan dengan iman, sudah berjalan dengan iman. Oh, saudara, pembangunan gereja itu jalan dengan iman. Tanpa iman tidak dapat apa-apa. Yakobus bilang, tanpa iman tidak dapat apa-apa, kosong. Tapi kalau dengan iman, oh, bukan main. Iman itu artinya apa, saudara? Yakin. Seolah-olah sudah mendapat. Loh, belum dapat, tapi sudah berkata mendapat. Saya tidak lupa itu anak kecil, saudara, dijanji sama bapaknya, nanti pulang aku belikan sepeda. Dia bilang pada temannya, kalau saudaraku, aku punya sepeda. Mana? Belum. Nanti deh kalau bapakku pulang. Itu kata-kata iman. Kita juga percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberi kemenangan. Asal kita percaya, yakin Dia baik, Dia ingin kita hidup bahagia. Itu Tuhan, saudara. Tuhan itu bilang dalam Yohanes 10 ayat 10, saudaraku, Tuhan ingin supaya domba itu hidup
dan hidup berkelimpahan, hidup dengan sukacita, dengan damai. Tuhan inginkan saudara itu semua bersukacita, damai. Di tengah ancaman sekalipun, Elisa itu terancam secara jasmani, tidak ada tempat lowong, tidak ada tempat untuk lolos. Saudara, bujangnya bilang, celaka tuanku. Ini kata-kata yang wajar. Hamba ini melihat terkepung. Saudaraku, heran. Di tengah kepungan seperti ini, Elisa cuma berkata, jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu kata-kata iman. Kalau saudara yakin akan kata-kata Tuhan, akan firman Allah, tidak takut saudara. Paulus itu bahkan berkata, saudaraku, di tengah penderitaan yang berat, di penjara, tetap menyanyi. Sebab Paulus tahu yang menyertai kita lebih daripada yang menyertai dunia ini. Saudaraku, lebih besar. Bahkan Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang mati di dalam Tuhan itu melihat sorga, bukan main saudara. Cuma pindah dari dunia yang penuh penderitaan ini masuk dalam sorga yang baru, kekal, tinggal bersama Tuhan, bukan main. Saudara-saudaraku, saya pelayanan sekitar 20 tahun, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. 22 tahun ini, saudaraku, banyak. Apalagi kalau kita tinggal di sorga 1 juta, 1 miliar tahun, itu belum abadi, belum kekal. Coba, tapi justru disediakan, saudaraku, di dunia yang penuh tantangan ini. Jangan takut, jangan takut. Kita menghadapi kesukaran, saudaraku. Semua orang mengalami kesukaran, tetapi orang beriman beda, saudara. Bedanya apa? Tidak melebihi kekuatan. Semua yang terjadi dalam hidup ini diukur oleh Tuhan, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebajikan. Itu sudah terjadi sejak zaman mula-mula, saudaraku. Orang kuno yang namanya Yusuf itu, saudara, dia lihat, saudaraku, Tuhan izinkan dia dipukuli, dijual masuk sumur, saudara. Karena apa? Tuhan punya rencana. Itu sekolah, pelajaran. Saudaraku, berapa orang sekolah dengan setengah mati, berusaha, kadang-kadang dengan uang pas-pasan, kadang-kadang dengan kekurangan-kekurangan, saudaraku, tapi dia tekun terus sampai akhirnya mendapat gelar doktor sarjana yang terkenal di seluruh dunia. Dia menikmati, saudara, apalagi dalam Tuhan kita menikmati kesukaan Tuhan untuk abadi. Sebab itu, saudaraku, saya tekankan pada saudara-saudara, jangan khawatir. Kalau menghadapi kesukaran, bilang makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu akan berubah menjadi kebajikan, menjadi pertolongan, saudaraku. Waktu Paulus di tengah penderitaannya menyanyi, berubah, coba tuh, menjadi gempa yang ajaib. Gempa yang cuma membuka, saudaraku, gembok-gembok di penjara, rantai-rantai dilepaskan. Sebab apa? Menjadi kebaikan. Paulus tidak membayangkan, saudara, hanya karena memuji Tuhan, berubah. Timbul gereja di Filipi, timbul kegerakan, saudara. Kepala penjara bertobat, malam itu juga bertobat dan dibaptiskan. Bukan main. Sebab apa? Menjadi kebaikan. Kalau saudara taat kepada Tuhan, bilang Allah itu baik, Allah itu baik, Tuhan itu baik, itu nilainya bukan main, saudara. Akibatnya, dampaknya tidak pernah kita bayangkan.
Oh, banyak orang mengeluh. Faktanya seperti ini, terus mulai mengomel. Itu bukan orang beriman, itu orang Israel pada umumnya. Saudaraku, mereka mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Tapi Yosua, Kaleb, mereka mengucap syukur kepada Tuhan di tengah kesulitan. Bukan mereka yang memakan kita, kita yang memakan mereka. Mereka masuk negeri perjanjian. Kalau saudara di dalam masa pandemi ini tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih, tidak bisa tenang, itu tandanya saudara jalan dengan akal. Saudara pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau pakai iman, kita duduk tenang, saudara. Duduk tenang, berjalan tenang. Di mana-mana hatiku tenang. Sebab apa? Yesus menyertai. Ada Tuhan di dalam kita. Kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Virus-virus, semua yang terjadi di dunia itu dalam tangan Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan pagari. Saudaraku, satu contoh bukti waktu orang Israel tinggal di Mesir, tinggal di Goshen, saudaraku, di mana ada Tuhan di dalamnya, di mana ada hamba-hamba Tuhan di dalamnya, ada Musa di situ tinggal. Saudaraku, tidak ada satu anjing pun yang menjulurkan lidahnya. Bukan main, sebab perlindungan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, kita harus taat setia, jangan khawatir, belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik adanya. Kalau kita sehat sampai hari ini, kita bisa bernafas dengan baik, itu karena kemurahan Tuhan. Kemurahan anugerahnya itu melebihi dari hidup, saudara. Kemurahanmu lebih dari hidup, bukan main. Oh, lebih dari hidup, saudaraku. Makan, minum, sehat, menikmati, bersyukur, bisa lari sana lari sini, itu diberikan. Tuhan ingin kita bahagia, Tuhan ingin kita bersuka cita. Tapi banyak orang tidak bisa bersuka cita. Dia dirudung dengan ketakutan, dicengkeram dengan kekhawatiran. Jangan, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka citalah. Kalau kita, saudaraku, mau praktekkan ini dalam hidup kita berhasil, saudara. Elisa berhasil mengalami, justru kalau saudara berani menabur untuk perkara-perkara rohani, menabur harta untuk kerajaan sorga, pembangunan, saudaraku, pekerjaan Tuhan, saudara pikirkan, itu nyambung sampai kekal, saudaraku, bukan main. Kalau orang sudah di dalam peti, diam, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan bilang singa mati, saudaraku, itu lebih tidak ada artinya daripada anjing yang hidup. Anjing hidup masih berguna, tapi singa mati habis. Itu sebabnya bersyukurlah, bersyukurlah. Kalau sore ini ada pergumulan, saudara, angkat tanganmu sore ini. Saya berdoa buat saudara, engkau akan bersuka cita, jalan dengan iman, dan engkau akan melihat seperti Elisa, tidak khawatir, tidak takut, sebab yang menyertai kita luar biasa. Kita berdoa pada Tuhan, Bapa dalam sorga, Tuhan tahu tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini, yang ada problem masalah, di dalam nama Yesus, engkau sudah memberkati, sudah menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat, berkati semua saudara yang mengikuti siaran ini Bapa. Engkau menyertai mereka, beri kedamaian, beri sukacita yang mengalir keluar terus ucapan syukur. Dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Saudaraku, sampai ketemu dalam siaran yang selanjutnya.
Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.